Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Artikel menawarkan wawasan baru baik berupa teori maupun keterampilan atau alternatif pemecahan masalah. Ciri-ciri artikel diantaranya 1. Tulisan dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas, sehingga pembaca mudah memahami isinya. 2. Mengandung fakta atau opini yang disampaikan menggunakan sudut pandang objektif, tidak menyudutkan, serta dilengkapi data-data pendukung yang valid. 3. Bahasa yang digunakan formal, kalimat lugas dan efektif, sehingga isi artikel lebih padat dan berisi. 4. Metode penulisan artikel dibuat secara sistematis. 5. Bersifat faktual dan informatif. Faktual di sini maksudnya adalah benar dan nyata terjadi. Struktur artikel diantaranya ada 3, yaitu bagian pembuka, berisi orientasi atau tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. Yang kedua, bagian isi, berisi uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. 3. Bagian penutup, yaitu sebuah simpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan secara ringkas, padat, dan jelas. Jenis-jenis artikel dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama artikel persuasi, yaitu suatu tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi sang pembaca agar dapat melakukan sesuatu. Penulis mengharapkan ada tindakan yang dilakukan dalam bentuk motorik. Yang kedua, artikel argumentasi. Sesuai dengan kata argumentasi adalah sebuah artikel yang membuktikan pendapat kebenaran. Penulis mengharapkan pembenaran dari pembaca, namun semua itu harus didasari dengan data, alasan, serta fakta yang konkret atau jelas untuk mendukung pendapat. Yang ketiga adalah artikel eksposisi, yaitu artikel yang menjelaskan kepada pembaca tentang topik tertentu, dengan tujuan untuk memberikan informasi serta pengetahuan bisa dibarengi dengan gambar, statistik, dan grafik. Yang keempat yaitu artikel naratif atau yang sering disebut cerita. Dalam menuangkan sebuah gambaran peristiwa yang terjadi dalam narasi berupa fiksi atau juga fakta, dalam penulisan narasi ini cenderung akan menghabiskan banyak waktu dan biasanya sangat panjang, karena dibutuhkan sebuah peristiwa, baik peristiwa baru maupun peristiwa yang lama. Yang kelima yaitu artikel eksplanatif, yaitu tulisan atau bacaan yang menjelaskan mengenai suatu masalah tertentu dengan dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Penjelasan tersebut berpusat dari pandangan sang penulis agar pembaca dapat menyerap apa yang dimaksud oleh penulis secara terperinci. Artikel ini menjelaskan dari pertanyaan dalam persoalan yang diajukan, seperti bagaimana, mengapa, bila mana, apakah, dan lain sebagainya. Dengan beberapa pertanyaan tersebut, sang penulis akan menjelaskan secara terperinci sehingga pembaca akan benar-benar paham. Unsur kebahasaan artikel terdapat 1. Adverbia. Adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Misalnya, sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. Penggunaan adverbia dapat mempermudah penulis mengekspresikan sikap eksposisi. Sikap eksposisi merupakan sikap menguraikan atau memaparkan suatu maksud dan tujuan. Adverbia terbagi atas 8 jenis, yaitu A. Adverbia kualitatif. Adverbia kualitatif merupakan adverbia atau kata keterangan yang menerangkan makna kualitas atau benda ataupun objek.
Adverbia ini ditandai dengan kata paling, sangat, lebih, dan kurang. Contoh, Dava merupakan anak paling putih di kelas ini. B. Adverbia kuantitatif. Adverbia kuantitatif merupakan adverbia yang menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Adverbia ini ditandai dengan kata beberapa, sedikit, cukup, dan banyak. Contoh, gotong royong hanya diikuti sedikit warga. Adverbia limitatif. Adverbia limitatif merupakan adverbia yang menerangkan adanya suatu pembatasan. Adverbia ini ditandai dengan kata sampai, saja, dan hanya. Contoh, saya bekerja dari pukul 8 pagi sampai 4 sore. D. Adverbia frekuentif. Adverbia frekuentif merupakan adverbia yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Adverbia ini ditandai dengan kata selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Contoh, aku sering melihat anak itu berjualan nasi bungkus. E. Adverbia kewaktuan. Adverbia kewaktuan merupakan adverbia yang menerangkan adanya keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Adverbia ini ditandai dengan kata baru dan segera. Contoh, ibu baru saja selesai memasak. F. Adverbia kecaraan. Adverbia kecaraan merupakan adverbia yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Adverbia ini ditandai dengan kata diam-diam, segera, dan pelan-pelan. Contoh, ayah membelikan mainan adik secara diam-diam. G. Adverbia kontrastif. Adverbia kontrastif merupakan adverbia yang menerangkan adanya pertentangan makna antara suatu hal dengan hal yang lain. Adverbia ini ditandai dengan bahkan, malahan, padahal, dan justru. Contoh, jangankan mandi, bahkan mencuci kaki saja dia tidak mau. H. Adverbia keniscayaan. Adverbia keniscayaan merupakan adverbia yang menerangkan adanya kepastian akan terjadinya sesuatu. Adverbia ini ditandai dengan kata niscaya, pasti, dan tentu. Contoh, kita pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Dua. Konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Ada beberapa konjungsi yang sering dijumpai pada artikel. Konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi seperti pertama, kedua, dan ketiga. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, dan justru. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan waktu seperti sejak dan sebelumnya. Ada pula konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan seperti supaya dan agar. 3. Kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Dengan kosakata yang menarik, artikel yang disajikan pun akan menarik. Berikut beberapa aspek yang mempengaruhi penggunaan kosakata agar artikel menjadi menarik, yaitu terdapat istilah umum, aktual, fenomenal, dan keterangan oposisi. Langkah-langkah untuk menyusun artikel yaitu 1. Tentukan tema. Tema harus spesifik agar menarik minat baca. 2. Tetapkan tujuan penulisan. Sebagian besar artikel tergolong artikel jenis deskripsi dan narasi.
Tidak menyatakan tujuan penulisan secara tersurat tetapi tersirat. 3. Tentukan fakta terkait dengan tema yang dipilih. 4. Tentukan opini-opini berdasarkan fakta yang ada. 5. Susunlah opini-opini dan fakta menjadi artikel padu dan runtut dengan memperhatikan tata bahasa dan ejaan. 6. Buatlah kalimat simpulan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas dalam artikel. Setelah melihat contoh artikel sebelumnya yang sudah ditaruh di PPT, kelompok kami juga menganalisis unsur-unsur apakah yang ada dalam artikel tersebut. Unsur yang pertama itu ada struktur artikel. Struktur artikel pada contoh artikel sebelumnya ada pembuka atau tesis yang berada pada paragraf 1 dan paragraf 2. Isi atau argumen berada pada paragraf 3, 4, dan 5. Bagian simpulan atau penegasan ulang berada pada paragraf 6. Unsur yang kedua ada jenis artikel. Jenis artikel pada contoh artikel sebelumnya adalah artikel eksposisi, karena artikel tersebut menjelaskan dan memberikan informasi kepada pembaca yaitu berupa topik olahraga. Dengan adanya peregangan sebelum olahraga memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Analisis yang ditemukan dalam artikel pentingnya melakukan peregangan sebelum olahraga. Ditemukan unsur pembangun kaidah kebahasaan. Dalam kaidah kebahasaan ini ditemukan yang pertama yaitu penggunaan adverbia. Adverbia dalam contoh artikel tersebut terdapat 2 jenis penggunaan. Jenis adverbia yang pertama adalah adverbia kualitatif yang ditandai dengan kata paling, sangat, lebih, dan kurang. Kutipan yang mendukung penggunaan adverbia kualitatif diantaranya bentuk peregangan yang paling mudah dan menyehatkan adalah berlari. Kutipan yang kedua, peregangan ini sangat mudah untuk dilakukan di mana saja tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk melakukannya. Jenis adverbia yang kedua adalah adverbia kuantitatif yang ditandai dengan kata beberapa, sedikit, cukup, dan banyak. Kutipan yang mendukung penggunaan adverbia kuantitatif yaitu melakukan peregangan sebelum berolahraga memang memiliki banyak manfaat yang sangat baik untuk kesehatan. Kaidah kebahasaan kedua yang ditemukan ada penggunaan konjungsi. Di contoh artikel ini ditemukan 6 jenis konjungsi, di antaranya yaitu 1. Konjungsi koordinatif. Contohnya adalah dan, atau, dan tetapi. Kutipan yang mendukung bentuk peregangan yang paling mudah dan menyehatkan adalah berlari. 2. Konjungsi setara. Contohnya dan, tetapi, seperti, kaya, saja, melulu, tanpa, ialah, adalah. Kutipan yang mendukung bentuk peregangan yang paling mudah dan menyehatkan adalah berlari. Ketiga, konjungsi temporal atau waktu. Contohnya lalu, selanjutnya, apabila, bila, bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sedari, sejak, selam, semenjak, sementara, seraya, waktu, setelah, sesudah, dan tatkala. Kutipan yang mendukung melakukan peregangan sebelum berolahraga memang memiliki banyak manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Keempat, konjungsi tujuan atau final. Contohnya yang ditandai dengan kata supaya, guna, dan agar. Kutipan yang mendukung, maka disarankan untuk tidak lupa melakukan peregangan sebelum olahraga agar tubuh tetap sehat dan tidak mengalami cedera.
Kelima, konjungsi syarat atau kondisional. Contohnya yang ditandai dengan kata jika, jikalau, dan kalau. Kutipannya mendukung, para ahli mengatakan jika berlari membawa dampak positif bagi orang yang melakukannya. Keenam, konjungsi pengantar kalimat. Contohnya yang ditandai dengan kata maka, adapun, akan, bahwasannya, dan sebermula. Kutipannya mendukung. Contoh bentuk peregangan lainnya adalah dengan melakukan squat. Squat dapat melatih banyak fungsi tubuh dalam satu gerakan serta melatih kekuatan sendi serta ligamen dalam tubuh. Maka disarankan untuk tidak lupa melakukan peregangan sebelum berolahraga agar tubuh tetap sehat dan tidak mengalami cedera. Kaidah kebahasaan ketiga yang ditemukan adalah penggunaan kosakata. Di contoh artikel ini ditemukan penggunaan istilah umum, fenomenal, dan keterangan oposisi. Untuk istilah umum, di contoh teks artikel sebelumnya menggunakan istilah umum semua kecuali ligamen. Karena kata ligamen termasuk istilah ilmiah yang artinya jaringan penghubung antar tulang. Untuk fenomenal, terdapat kata cedera yang ditunjukkan dengan kutipan, maka disarankan untuk tidak lupa melakukan peregangan sebelum berolahraga agar tubuh tetap sehat dan tidak mengalami cedera. Kutipan yang mendukung kedua yaitu melakukan squat dengan ditunjukkan. Contoh bentuk peregangan lainnya adalah dengan melakukan squat. Squat dapat melatih banyak fungsi tubuh dalam satu gerakan, serta melatih kekuatan sendi serta ligamen dalam tubuh. Untuk keterangan oposisi, yaitu para ahli, yang didukung dengan kutipan, para ahli menyarankan jika sebaiknya peregangan dilakukan saat pagi hari, tepatnya sebelum memulai aktivitas fisik.